Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan alur pengerjaan modul geolocation di project saya. Jadi, modul ini tuh tujuannya yang pertama yaitu memverifikasi apakah customer itu beneran ada di lokasi toko atau tidak. Dan yang kedua yaitu menggunakan GPS di HP, dan yang ketiga yaitu QR code yang ditempel di toko fisik. Saya akan menjelaskannya dari database dulu, lalu lanjut ke model, controller, route, views, sampai demonya langsung. Langkah pertama yang saya kerjakan adalah membuat struktur database. Ada 3 migrasi atau migration yang saya buat di sini. Yang pertama adalah migration table toko. Di sini kolom pentingnya ada kode strip toko yang mengenerate otomatis nanti di model. Formatnya TKO 0001, TKO 0002 dan seterusnya. Lalu ada latitude dan longitude untuk menyimpan koordinat GPS lokasi toko, kolom akuransi sebagai radius toleransi dalam meter, dan akuransi GPS. Ini tuh yang menyimpan seberapa akurat GPS perangkat saat koordinat toko diambil. Kolom ini penting karena dia itu ikut masuk ke perhitungannya nanti. Lalu di sini saya juga membuat migrasi kunjungan. Tabel kunjungan. Nah, sebenarnya di modul itu kan hanya disuruh membuat tabel toko, tapi di sini saya menambahkan tabel kunjungan. Tabel ini tuh menyimpan log setiap kali ada yang scan QR. Isinya ada ID strip toko untuk relasi, latitude dan longitude customer saat scan, jarak strip meter hasil perhitungan, dan kolom status yang nilainya ada 2, yaitu diterima atau ditolak. Lalu saya juga membuat migration add ID vendor. Nah, saya membuat migrasi ini tuh untuk tambahan, untuk kolom ID vendor di tabel toko. Ini saya pisah karena di migrasi pertama itu saya kan udah terlanjur ngeran. Jadi fungsi dari migrasi ini tuh untuk menghubungkan toko ke vendor pemiliknya secara langsung by ID. Jadi dia tuh kayak lebih akurat gitu dibanding hanya mencocokkan nama yang biasanya seringkali typo atau rawan typo. Lalu di bagian modelnya, saya membuat model toko. Nah, di model toko ini ada 3 hal yang saya setup. Yang pertama ada available. Nah, di sini itu ada daftar kolom yang boleh diisi. ID vendor dan akuransi GPS saya tambahkan belakangan karena setelah membuat migrasinya masing-masing. Lalu di bagian method generate kode, itu cara kerjanya, dia ambil data toko terakhir di database, ambil angkanya, tambah 1, format ulang jadi 4 digit. Jadi kalau yang terakhir itu TKO 0003, yang baru akan otomatis jadi TKO 0004. Begitu. Lalu di relasi eloquent-nya, has many ke kunjungan, kedua ini, has many ke kunjungan itu artinya satu toko bisa mempunyai banyak data kunjungan, dan belongs to vendor yang dia ini menghubungkan toko ke vendor pemiliknya lewat ID vendor. Lalu di bagian toko controllernya, nah di sini tuh bagian utama dari modul ini. Nah, di toko controller ini, dia itu menangani logika untuk 3 role sekaligus. 3 role yang saya pakai di modul ini, yaitu ada role admin, vendor, dan customer yang tanpa login. Di method create dan store, di sisi admin, method create itu untuk ngirim data vendor ke view supaya admin bisa assign toko ke vendor yang tepat. Di method store, ID vendor ini ikut tersimpan bareng data toko lainnya. Lalu di method titik awal dan ini simpan titik awal, koordinat GPS toko ini tidak langsung diisi saat tambah toko. Jadi ada halaman tersendiri namanya input titik awal. Jadi admin atau vendor itu pergi ke lokasi fisik dulu, baru ambil koordinat dari sana. Nah, metode simpan titik awal ini menyimpan latitude dan longitude sekaligus akurasi GPS. Akurasi GPS ini perangkat saat pengambilan koordinat.
di bagian method QR code ini, dia mengenerate QR code menggunakan library Android Slice QR code yang di-encode ke dalam QR itu hanya kode toko, misalnya TKO 0001. Hasilnya di-convert ke SVG, di-encode base 64, lalu dikirim ke view untuk ditampilkan dan dicetak. Di bagian metode titik awal vendor ini, untuk vendornya, sistem itu akan mencari toko yang ID vendornya cocok dengan vendor yang sedang login. Jadi vendor ini tuh hanya bisa mengakses toko miliknya sendiri. Terus di metode ini metode simpan kunjungan. Metode simpan kunjungan metode ini tuh menerima kode toko hasil scan QR plus koordinat GPS customer dari browser. Jadi setelah validasi, sistem memanggil metode hitung jarak. Metode ini implementasi formula Haversine, rumus yang dimana dia itu rumus untuk menghitung jarak dua titik koordinat di permukaan bumi yang melengkung. Jadi, ya gitu. Lalu di bagian threshold efektif ini, tuh kan saya tidak hanya pakai radius toko sebagai batas. Nah, ada 3 komponen yang dijumlahkan, yaitu akurasi yang di set admin, ditambah akurasi GPS toko yang disimpan saat input titik awal, ditambah akurasi GPS customer saat scan. Jadi kalau radius toko 300 meter, GPS toko 30 meter, GPS customer 20 meter. Jadi threshold efektif jadi 350 meter. Nah, tujuannya agar kunjungan yang sah ini tidak ditolak hanya karena GPS yang mungkin kurang presisi, misalnya di dalam gedung atau mungkin saat dia sedang berada di suatu tempat yang cuacanya buruk. Nah, kalau jarak customer kurang dari atau sama dengan threshold efektif, statusnya akan diterima. Lebih dari itu, statusnya akan ditolak. Nah, hasilnya dikembalikan sebagai JSON ke front end. Lalu di bagian web. Nah, bagian webnya di route kunjungan. Nah, ini route kunjungan ini untuk get dan post. Ini tuh sengaja saya taruh di luar middleware out karena customernya itu tidak memiliki akun. Jadi dia tidak perlu login dan aksesnya bebas. Lalu di route toko route toko ini dia dilindungi middleware out dan role admin. Ini role admin dan middleware out. Dan yang ketiga yaitu route vendor. Ini titik awal QR code riwayat. Route vendor ini dilindungi out dan role vendor plus middleware vendor check di sini. Middleware out, role vendor, dan middleware vendor check. Kemudian kita ke views toko. Nah, di sini saya membuat folder toko yang berisi 10 file baru. Ada create, edit, index, kunjungan, QR code vendor, QR code, riwayat vendor, riwayat titik awal, dan titik awal vendor. Nah, di index ini untuk membuat list toko. Di create dan edit from, di create dan edit, create ini dan edit untuk membuat from. Lalu di file titik awal untuk admin, titik awal vendor untuk vendor, QR code dan QR code vendor ini sesuai role. Riwayat dan riwayat vendor untuk log kunjungan, dan yang terakhir yaitu kunjungan. Saya menambahkan
fitur kunjungan di modul ini. Jadi saya membuat selain membuat tabel toko, saya juga membuat tabel kunjungan yang sudah sempat saya singgung di awal tadi. Nah, di kunjungan Blade ini, di sini tuh filenya agak sedikit berbeda dari file lainnya, 9 file lainnya. Jadi dia ini tidak extend layout utama, tidak ada sidebar atau navbar. Ini tuh agar memudahkan customer bisa akses langsung dari HP tanpa login. Tampilannya bersih dan mungkin bisa dibilang mobile friendly. Nah, di bagian JavaScript-nya, ini ada 2 proses berurutan. Pertama, HTML5 QR code. Aktifkan kamera dan scan. Ini. Nah, begitu QR terbaca, scanner langsung di stop, lalu sistem ambil koordinat GPS lewat navigator geolocation. Nah, setelah koordinat dapat, langsung dikirim ke server via fetch post. Nah, untuk hasilnya itu tidak sekedar diterima atau ditolak. Nah, dia itu ada breakdown perhitungannya juga. Persis seperti ilustrasi yang ada di modul geolocation. Jadi customer bisa lihat nih jarak aktualnya berapa, threshold adminnya berapa, akurasi GPS toko berapa, akurasi GPS mereka berapa, dan lainnya. Untuk demonya, yang pertama kita login sebagai admin, buka menu toko dan kunjungan, klik data toko, dan tambah toko. Misal nama toko Kedai Pak D. Alamat Jalan Srikana, misal nomor 22. Radius toleransi kita buat 100 atau mungkin bisa disesuaikan buat 100. Lalu assign ke vendor, misal ke Kantin Budi Jaya. Klik simpan. Nah, di sini kan latitude dan longitude-nya masih kosong dan statusnya koordinat belum diatur. Jadi kita bisa atur koordinatnya. Ini simpan koordinat. Nah, latitude dan longitude sudah tampil, dan di sini kita bisa cetak barcode, lalu edit dan hapus. Sekarang login sebagai vendor. Nah, kita buka kantin saya, input titik awal. Nah, di sini sistem otomatis nemu toko yang terhubung ke akun ini. Ambil lokasi sekarang, klik simpan koordinat. Nah, selain itu, di sini kita juga bisa cetak QR code seperti ini, dan bisa kita scan. Lalu kita juga bisa melihat riwayat kunjungannya seperti ini. Semua status diterima, ditolak. Di bagian adminnya, kita bisa lihat nih daftar riwayat kunjungan. Kita lihat data toko dulu. Jadi di sini ada 4 toko kan, yang masing-masing masih berfungsi. Kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat riwayat kunjungan. Semua toko, misal Kedai Pak D, semua status diterima. Hormat, semua status filter. Atau untuk melihat semua toko, semua status seperti ini.